Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, Ubadah bin As-Samit berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah pena. Kepadanya Allah berfirman, tulislah. Pena bertanya, apa yang harus aku tulis? Allah berfirman, takdir, apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi seterusnya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ahmad. Rasulullah juga bersabda, yang pertama kali diciptakan Allah adalah akal. Allah berfirman kepadanya, datanglah, maka ia pun datang. Kemudian Allah berfirman, pergilah, maka ia pun pergi. Setelah itu Allah berfirman, demi keagunganku dan kemuliaanku, tidaklah aku menciptakan makhluk yang lebih aku sukai dan lebih aku muliakan darimu. Denganmu aku dikenali, denganmu aku dipuji, dan denganmu aku ditaati. Denganmu aku menyiksa, denganmu aku memberikan pahala, dan denganmu aku memberikan hukuman. Jarir berkata, Rasulullah SAW bersabda, rasa malu itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, Al-Kisah, Adam berkata, ketika kehilangan Hawa, ia mencarinya. Dalam pencarian itu, ia berjumpa sosok yang sangat menawan, hingga hampir membuatnya lupa pada Hawa. Ia bertanya, siapakah engkau? Sosok itu pun menjawab, aku akal. Adam berkata, sungguh menawan rupamu. Di manakah tempatmu? Lalu ia menjawab, di otak. Adam berkata, tempat yang bagus. Setelah itu, ia melanjutkan misi pencarian. Selanjutnya, ia berjumpa sosok lain yang lebih menawan dari sebelumnya. Kali ini pun sosok itu hampir membuatnya lupa kepada Hawa. Adam bertanya, siapakah engkau? Ia menjawab, aku rasa malu. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, Adam berkata, engkau ini sungguh menawan. Di manakah tempatmu? Lalu ia menjawab, di mata. Adam berkata, tempat yang indah. Setelah itu, ia melanjutkan misi pencariannya. Tidak lama berselang, ia berjumpa dengan sosok ketiga yang ternyata jauh lebih menawan dari kedua sosok sebelumnya. Bahkan dibandingkan Hawa sekalipun, di saat ia lupa. Adam bertanya, siapakah engkau, gerangan? Lalu ia menjawab, aku ini rahmat atau kasih sayang. Adam bertanya lagi, di manakah tempatmu? Ia menjawab, di hati manusia. Adam berkata, itu tempat yang paling nyaman. Setelah itu ia melanjutkan misi pencariannya. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, Adam kembali berjumpa dengan sosok yang keempat. Tetapi kali ini sungguh teramat buruk dan menyeramkan. Adam berkata, siapakah engkau? Ia menjawab, aku ini anak iblis. Aku anaknya yang paling ia cintai. Adam bertanya, siapakah namamu? Ia menjawab, aku adalah amarah. Adam bertanya, di manakah tempatmu? Ia menjawab, di otak. Adam berkata, bukankah otak itu tempatnya akal? Bagaimana mungkin kalian berada di satu tempat? Ia berkata, jika aku masuk, dia keluar. Adam melanjutkan pencariannya. Ia kembali berjumpa dengan sosok yang jauh lebih buruk dari sebelumnya. Lalu Adam bertanya, siapakah engkau? Ia menjawab, aku salah satu anak iblis.
Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, Adam bertanya lagi, "Siapakah namamu?" Ia menjawab, "Nama saya Tamak." Adam bertanya, "Di manakah tempatmu?" Ia menjawab, "Di mata." Adam bertanya, "Bagaimana mungkin? Bukankah itu tempatnya rasa malu?" Lalu ia berkata, "Ia akan keluar darinya manakala aku masuk." Adam melanjutkan pencarian. Kembali ia berjumpa dengan sosok ketiga jauh lebih buruk dari dua sosok sebelumnya. Lalu Adam bertanya, "Siapakah engkau?" Ia menjawab, "Aku anak terbesar dari iblis. Akulah yang paling pandai membuat makar." Adam bertanya, "Siapakah namamu?" Lalu ia menjawab, "Aku ialah dengki." Adam bertanya, "Di manakah tempatmu?" Lalu ia menjawab, "Di hati anak cucu Adam." Adam berkata, "Bagaimana mungkin? Bukankah itu tempatnya kasih sayang?" Ia berkata, "Jika melihatku dari kejauhan, ia akan keluar dari situ." Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, dari narasi ini dapat kita melihat betapa dari awal terciptanya sosok seorang manusia yang utuh, ternyata terdiri dari sang kebaikan dan juga sang keburukan yang bersemayam dalam diri manusia. Dari dialog antara Adam dan sosok-sosok yang ia temui itu memberikan gambaran kepada kita. Ada kebaikan-kebaikan yang bersemayam di dalam tubuh kita. Tetapi pada saat yang sama ada juga keburukan yang bersemayam di dalam tubuh kita sebagai manusia. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, dari atas tadi kita melihat bahwa ciptaan Allah yang pertama adalah pena. Sebagaimana telah saya sampaikan tadi dari riwayat Bukhari dan Muslim, ternyata tugas dari pena adalah mencatat atau menulis. Semoga narasi ini dapat menginspirasi kita semua agar dari hari ke hari kita menjadi semakin baik, sehingga kita menjadi insan terbaik, manusia yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.